Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini kami dari kelompok 20 akan menjelaskan sedikit mengenai vaksinasi cair-cair yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ika Zulaika, dan rekan saya Dian Nitami. Oke, yang pertama, vaksinasi. Vaksinasi ini apa ya? Nah, vaksinasi merupakan proses pemisahan antara zat cair dengan zat cair yang dilakukan secara bertingkat berdasarkan tingkat kepolaran, yaitu dari nonpolar, semipolar, dan polar. Nah, senyawa yang memiliki sifat nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar juga. Begitu juga dengan semipolar yang akan larut dalam pelarut semipolar, dan yang bersifat polar akan larut dalam pelarut polar. Ini merupakan alat corong pisah. Nah, alat corong pisah ini merupakan alat lab yang digunakan dalam ekstraksi cairan-cairan untuk memisahkan komponen-komponen pada suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Nah, corong pisah ini bentuknya menyerupai kerucut. Alat ini memiliki penyumbat di bagian mulut atas dan keran pada bagian bawah. Nah, fungsi corong pisah ini untuk apa sih? Yang pertama untuk mengencerkan larutan, dan yang kedua untuk memisahkan dua cairan. Nah, prinsip kerja dari corong pemisah ini, alat ini akan memisahkan dua komponen yang memiliki massa jenis berbeda. Prosesnya bisa makan waktu yang cukup cepat atau lama, tergantung dari jenis komponen yang hendak dipisahkan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaan bisa dilakukan dengan cara mencampurkan dua fase pelarut dalam satu corong yang berada di atas. Nah, pastikan dalam kondisi ini kerannya ini tertutup rapat. Selanjutnya, corong ditutup dan digoyang dengan kuat untuk membuat dua fase larutan tersebut tercampur. Barulah setelah itu, corongnya dibalik dan buka keran untuk melepaskan tekanan uap yang berlebihan di dalam tabungnya. Macam-macam proses vaksinasi, ada 4. Nah, yang pertama, proses vaksinasi kering, yang didasarkan pada berat molekul dan komposisi dari suatu material. Proses ini lebih murah dibandingkan dengan proses lain, namun hasil kemurniannya rendah. Yang kedua, proses vaksinasi basah. Vaksinasi basah ini dengan menggunakan zat pembasah atau disebut proses hydrophilization atau deterjen proses, yang hasil prosesnya sama dengan proses vaksinasi kering. Yang ketiga, proses vaksinasi dengan solvent adalah suatu proses vaksinasi dengan menggunakan pelarut, di mana pelarut yang digunakan ini adalah aseton. Nah, proses vaksinasi ini lebih mahal dibandingkan dengan proses vaksinasi lainnya karena menggunakan bahan pelarut tadi. Yang keempat, proses vaksinasi dengan pengembunan didasarkan pada titik didih dari suatu zat atau bahan, sehingga dihasilkanlah suatu produk dengan kemurnian yang tinggi. Nah, vaksinasi pengembunan ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, namun proses produksinya lebih cepat dan kemurniannya lebih tinggi. Selanjutnya, metode vaksinasi. Ada 2, ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair. Ekstraksi cair-cair ini merupakan metode pemisahan dengan menggunakan dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur. Jadi, senyawa tertentu terpisahkan menurut kesesuaian sifat dengan cairan. Sedangkan ekstraksi padat cair adalah proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut dan campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kromatografi. Kromatografi merupakan teknik pemisahan tertentu. Pada dasarnya, semua cara kromatografi menggunakan dua fase, yaitu fase tetap dan fase gerak. Kromatografi lapis tipis adalah contoh kromatografi planar. Fase diam berbentuk lapis tipis yang melekat pada gelas atau kaca, plastik, aluminium. Sedangkan fase geraknya berupa cairan atau campuran cairan, biasanya pelarut organik dan kadang-kadang juga air.
Pemisahannya pun bergantung pada gerakan relatif dari dua fase tersebut. Cara kromatografi dapat digolongkan sesuai dengan sifat dari fase tetap yang dapat berupa zat padat atau zat cair. Jika fase ditetapkan berupa zat padat, maka cara tersebut dikenal dengan kromatografi serapan. Jika zat cair dikenal sebagai kromatografi partisi. Contoh pelarut organik yang sering digunakan dalam fase gerak yaitu parafin cair, sikloheksana, benzen, toluen, kloroform, dietil ether, etil asetat, aseton, N-propanol, etanol asetonitrit, metanol, dan air. Pada plat KLT, sampel ditotolkan sebagai bercak bulat atau garis 1,5 sampai 2 cm di tepi bawah. Penotolan dilakukan berulang kali dan berhati-hati agar plat tidak rusak. Selanjutnya yaitu contoh cara kerja. Ini merupakan contoh fraksinasi ekstrak tumbuhan dengan ekstraksi cair-cair. Cara kerjanya, yang pertama, ekstrak etanol hasil maserasi diencerkan dengan etanol dan air 1:1 sebanyak 150 ml. Diaduk sampai encer dan homogen. Kemudian, dimasukkan ke dalam corong pisah, difraksinasi berturut-turut dengan pelarut N-heksan dan etil asetat. Mula-mula difraksinasi dengan N-heksan sebanyak 150 ml. Diperoleh fraksi N-heksan dan etanol. Fraksi N-heksan dipisahkan, kemudian fraksi etanol difraksinasi lagi dengan N-heksan 150 ml. Diperoleh fraksi N-heksan dan fraksi etanol. Fraksi N-heksan dipisahkan. Fraksi etanol air difraksinasi lagi dengan etil asetat sebanyak 150 ml, sehingga diperoleh fraksi etil asetat dan fraksi air. Ekstraksi dilakukan sebanyak 3 kali dengan menggunakan 50 ml pelarut untuk setiap penyarian. Sari pertama, kedua, dan ketiga dikumpulkan dalam Erlenmeyer secara terpisah. Ekstraksi hasil fraksinasi dipekatkan dengan rotary evaporator. Proses fraksinasi dimulai dengan memasukkan ekstrak hasil maserasi ke dalam corong pisah dan menambahkan 20 ml aquades sebagai fase polarnya. Penggunaan air sebagai fase polar untuk melarutkan senyawa polar dalam ekstrak yang tidak terpakai lalu dibuang, sehingga didapat hasil fase semipolar dalam pelarut etil asetat. Fraksi yang digunakan dalam proses isolasi adalah fraksi kedua dan fraksi keempat dengan ekstrak hasil maserasi sebagai pembandingnya. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.